Setelah ini saya akan mengundang seorang anak muda, remaja putri, yang punya satu kegiatan berkaitan dengan masa lalunya, yaitu dia berusaha mencegah agar tidak terjadi perkawinan di bawah umur. Kenapa begitu dan apa yang melatar belakangi sehingga dia punya keinginan yang luar biasa agar perkawinan dini tidak terjadi? Siapa dia dan apa yang dia lakukan? Ikuti terus Kick Andy. Ada perspektif kan kalau misalnya anaknya dinikahin udah tanggungan suaminya gitu kan. Oh, Nggak, melepaskan beban keluarga ya. Dalam usianya yang masih sangat muda, dia sudah melihat apa dampak negatif dari pernikahan dini, pernikahan di bawah umur. Bayangkan, seorang anak kecil sudah memikirkan bahayanya perkawinan di bawah umur. Nah, siapa anak ini? Karena dengar-dengar ada kaitannya dengan masa lalunya. Narasumber yang satu ini adalah seorang gadis bernama Hilyatul Aulia Syarul. Panggilannya Ila. Ila, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bang. Baik ya? Iya. Kamu datang dari? Bulukumba, Sulawesi Selatan. Oh, Bulukumba itu di Sulawesi Selatan. Akhirnya aku tahu juga. Oke, silakan duduk. Iya, Bang. Berapa umurmu sekarang? 15 tahun, bulan depan 16. Oh, 15. Jadi muda sekali. Iya, Bang. Tadi Bulukumba itu di Sulawesi Selatan. Iya. Kamu tinggal di Bulukumbanya atau di sekitar Bulukumba? Karena Bulukumba itu kabupaten kota ya. Oke. Waktu SD sampai SMP itu tinggal di desa bareng nenek. SMA-nya baru ke kota Bulukumbanya. Oh, ke kotanya ya. Iya. Tadinya tinggal di desa. Iya. Oke. Nah, ini kan tadi udah sempat aku sampaikan ke penonton bahwa aku ngundang Ila ini gara-gara dari kecil Ila sudah punya kepedulian pada anak-anak yang menikah di usia dini. Artinya usia di bawah umur ini pasti ya. Tunggu. Itu sejak kapan Ila mulai punya perhatian pada masalah ini? Pertama kali masuk SMP, ketemu banyak teman-teman dari latar belakang yang berbeda gitu. Suatu hari aku punya temen nih, dia dinikahkan sama orang tuanya gitu. Makanya aku yang dari kecil diajarin untuk belajar gitu, sekolah setinggi-tingginya. Iya, sekolah setinggi-tingginya. Wah, kaget gitu kan. Terus tanya sama keluarganya. Oh, iseng tanya kan, oh Kak, kenapa ya teman saya ini dinikahkan gitu. Katanya, oh nanti dia sekolah tambah bodoh gitu kan. Hah? Padahal iya tambah bodoh gitu kan. Karena ini anaknya sebenarnya pintar, tapi izin di keluarganya ke sekolah, tapi nggak ke sekolah gitu. Itu makanya keluarganya, oh mending di rumah aja gitu. Terus gak lama itu dengar kabar kalau dia nikah gitu. Dan aku berada di lingkungan di mana pernikahan anak itu adalah bukan sesuatu yang tabu gitu. Jadi suatu hari aku juga pernah dengar kabar di mana ada anak yang dinikahkan dini, terus kalau nggak salah usia 14 tahun deh. Di waktu itu di sekitar desa gitu kan. Iya. Terus melahirin anak kembar, terus pas ngelahirin tuh meninggal gitu. Terus Anaknya meninggal? enggak, ibunya. Ibunya meninggal? Iya, ibunya Usia meninggal. berapa tadi? Waktu itu kalau aku nggak salah itu usia 14 tahun deh. Ini masih sekitar SMP ya? Iya, karena mungkin organ reproduksinya itu belum Belum siap. belum siap. Terus di sekolah juga kan diajarin tentang organ reproduksi gitu Iya. kan. Ya, jadi makanya wah ini kayaknya ada yang salah gitu. Baik, nanti cerita ya, apa yang Ila kemudian lakukan agar pertama anak-anak remaja putri ya, Iya. itu harus sekolah setinggi-tingginya, kemudian jangan menikah di usia dini atau di bawah umur gitu ya. Ya. Itu yang Ila lakukan sekarang. Ya, Baik, nanti kita dengarkan penjelasan lebih lanjut, tapi sekarang kita simak dulu liputan berikut ini. Bermimpilah yang besar.
Sebuah pesan yang digaungkan Hilyatul Aulia Syahrul, gadis belia berusia 14 tahun, asal Bulukumba, Sulawesi Selatan. Perempuan yang akrab disapa Ila ini masih duduk di kelas 11 SMA Negeri 1 Bulukumba. Di desanya, Ila melihat teman perempuan seusianya putus sekolah dan menikah usia dini. Sebuah norma perempuan hanya urusan dapur membuat Ila resah. Dari sini timbul keinginannya untuk merubah pandangan tersebut. Pada tahun 2018, Ila mengikuti program pertukaran pelajar di Jakarta. Program yang mendorong siswa untuk berkontribusi ke kampung halamannya. Dari program ini, Ila mendapatkan perspektif baru. Ia ingin menginspirasi teman-temannya untuk mengejar pendidikan tinggi. Kegemarannya membaca mendorong Ila untuk membuat perpustakaan yang bernama Mari Mengenal Dunia. Ia membuat acara mendongeng dan diskusi, sehingga partisipasi pengunjung perlahan meningkat. Bagi Ila, pendidikan sangatlah penting untuk menuju ke arah yang lebih baik dan jadilah pembaharu dunia. Ila, aku masih penasaran ini. Kalau di desamu itu, anak-anak perempuan biasanya sekolah atau tingkat pendidikannya sampai apa? Rata-rata sebenarnya SMA sama S1. Kalau dulu, di zaman orang tuamu? Kalau ibuku itu lulusan SMA. Kalau di kampungmu, Iya, dulu SMA itu sudah iya, tinggi? Dulu tuh waktu kata ibu saya itu dulu SMA itu udah syukur banget kalau udah lulus SMA. Oh, jadi tidak banyak yang bisa sampai SMA. Iya. Itu sebabnya salah satu alasan mereka kemudian dinikahkan Iya. di usia muda karena udah tidak melanjutkan sekolah, Iya. begitu ya? Terus ada perspektif kan kalau misalnya anaknya dinikahin udah tanggungan suaminya gitu kan. Oh, Nggak, melepaskan beban keluarga ya. kayak gitu. Kalau aku apa ya, jagain dia terus kan harus kasih makan, Iya. biaya gitu-gitu ya. Jadi orang tua semakin cepat anaknya menikah semakin senang karena melepas beban Iya. ekonomi keluarga ya. Oh, itu salah satu alasan juga. Iya. Ila, ini kalau teman-temanmu kamu kasih tahu nih, jangan nikah dini ya karena gini. Reaksi mereka ngelihat kamu yang anak umur 15 tahun mau 16 tahun tahu soal pernikahan gitu-gitu, reaksi mereka gimana? Biasanya kalau misalnya teman-teman seusia saya, Iya. itu nganggapnya biasa aja gitu. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Andy dan tamunya masih Ila dari Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ini berkaitan dengan cerita Ila tadi ya, bagaimana dari kecil sudah punya perhatian terhadap anak-anak remaja di desa Ila di Bulukumba sana yang pendidikannya waktu itu sering terganggu atau terhenti dan kemudian akibatnya adalah mereka dinikahkan oleh orang tua mereka dalam usia yang relatif masih sangat muda atau bahkan di bawah umur. Nah, ini yang kemudian menjadi kepedulian Ila sampai hari ini. Tapi sebelum itu, kan tadi ada cerita Ila ikut dalam pertukaran pelajar. Kemudian Ila mengembangkan perpustakaan. Nah, cerita dimulai dari perpustakaan dulu. Bagaimana ceritanya sampai Ila tergerak hatinya untuk mengembangkan perpustakaan? Aku suka baca gitu. Jadi bagaimana caranya aku melakukan pembaruan atau karena aku concernnya di masalah pernikahan anak ini kan. Jadi gimana caranya aku mencegah ini dengan sesuatu yang aku suka gitu. Oh, jadi menurut aku dengan membaca ini kayaknya penting deh membaca dengan memperbanyak literasi gitu. Jadi akhirnya aku mulai punya ide, oh gimana kalau aku bikin sebuah komunitas baca gitu, di mana semua anak-anak bisa ngumpul di situ dan kita bisa cerita gitu, karena menurut aku bercerita itu penting. Nah, itu perpustakaannya siapa? Pertama aku yang punya ide, kemudian
karena waktu itu di desa nggak punya tempat ya, ini buku-bukunya mau disimpan di mana gitu. Nah kebetulan perpustakaan di SMP aku dulu itu ada beberapa rak kosong ya, jadi aku minta izin sama pihak sekolah, Pak boleh nggak nanti saya isi gitu dengan buku-buku saya. Nanti perpustakaan saya dibuka setiap hari Minggu, dan alhamdulillahnya itu pihak sekolah ngizinin. Izinin ya. Iya. Nah tapi buku-bukunya dari mana ya? Tadi di program Sabang Merauke kan idenya ini ketika aku kelas 1 SMP gitu. Tapi aku mikir, wah ini berat banget gimana caranya ngumpulin buku-buku sebanyak buku-buku banyak gitu kan untuk buka perpustakaan. Terus ketika kelas 8 SMP itu ada salah satu guru saya namanya Ibu Wirda, pernah jadi guru kontrak di Papua, di mana dia di Papua itu waktu dia ngajar dia punya salah satu murid yang ikut Sabang Merauke gitu. Jadi dia ngajak saya gitu, mau nggak ikut program ini gitu. Program Sabang Merauke ya, pernah di Kikendi juga, ini pertukaran ya. Iya. Jadi seorang anak dari daerah tertentu dititipkan sama keluarga di daerah yang berbeda, agamanya berbeda, sukunya berbeda, disuruh jadi seperti anak angkatnya gitu ya. Iya. Terus apa pengalaman yang Ila rasakan dengan pertukaran ini? Sebenarnya banyak banget sih Bang, pengalamannya, mulai dapat perspektif baru gitu. Tapi untuk di proyekku ini di Sabang Merauke itu ada namanya final project gitu. Gimana kita punya project yang akan kita bawa pulang gitu. Karena saya punya ide waktu kelas 7 ini kan, wah kenapa kalau nggak aku bawa ke Sabang Merauke aja gitu. Dan alhamdulillahnya lagi juga itu ketika aku cerita ini di aku, ada beberapa family Sabang Merauke ya, orang-orang tua angkat termasuk orang tua angkat saya sendiri itu mendukung gitu, mau kasih buku gitu. Oh kita kirimin buku deh ke Bulukumba gitu. Jadi dikirim buku ke Bulukumba, kemudian mulai buka perpustakaan. Oh dari situ buku-buku terkumpul, sehingga kamu bisa menghidupkan kembali roh dari perpustakaan di sekolah ya. Iya. Sehingga jadi anak awalnya langsung rame gitu atau? Enggak, awalnya tuh nggak ada yang datang gitu kan. Kenapa nggak ada yang datang? Mungkin anak-anak di sana ngapain sih harus ke perpustakaan, kan masih bisa main gitu. Terus kan anak-anak di desa itu biasa disuruh bantuin orang tua kan, ngapain gitu loh. Jadi orang-orang tua juga bilang, kenapa anak saya harus ke sana? Gitu. Iya, karena ini bukan kebiasaan dari masyarakat di desa ya, datang ke perpustakaan ya. Iya. Nah terus kemudian kalau dilihat katanya makin hari makin ramai, apa yang membuat perpustakaan itu jadi ramai? Itu karena waktu itu kan kayak, wah awalnya tuh putus asa gitu kan, gimana nih yang nggak ada yang mau datang gitu. Akhirnya saya manggilin teman-teman saya, waktu itu juga masuk pengurus OSIS kan, panggilin teman-teman saya, panggil kalau punya adik, karena kita fokusnya untuk anak SD sebenarnya. Kalau punya adik seusia gini suruh datang ke perpustakaan gitu kan. Jadi sebenarnya melalui perpustakaan itu, Ila ingin agar anak-anak, terutama anak-anak perempuan ini kelihatannya ya, teredukasi tentang pentingnya pendidikan. Sehingga tanda kutip nih, jangan mau disuruh nikah cepat-cepat gitu ya. Iya. Oke, jadi pelan-pelan diajarkan itu, cara mengedukasinya seperti itu ya. Nah, tentu penonton ingin tahu persisnya apa sih yang Ila lakukan selama ini ya. Melalui apa? Ada penamaannya? Mari Mengenal Dunia. Oh, Mari Mengenal Dunia. Oke. Presentasi aja ya? Iya. Hari ini saya akan presentasi mengenai kegiatan saya sebenarnya. Tapi saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pernikahan anak. Jadi sebelum membahas lebih jauh mengenai pernikahan anak, kita perlu tahu sebenarnya apa sih pernikahan anak ini. Nah, jika berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, pernikahan anak adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa atau berusia di bawah 18 tahun. Singkatnya, pernikahan anak adalah pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak. Di negara berkembang seperti Indonesia, pernikahan anak adalah suatu permasalahan yang memerlukan perhatian dari semua pihak. Mungkin kita mulai bertanya, gitu, kenapa pernikahan anak bisa menjadi suatu masalah? Bahkan ada beberapa orang yang berpikir bahwa pernikahan anak bisa menjadi solusi dari pergaulan bebas atau mungkin zina, biasa disebut zina gitu. Tapi menurut UNICEF, salah satu lembaga anak di dunia, menyatakan bahwa pernikahan anak adalah suatu pelanggaran serius terhadap hak-hak anak, khususnya pada anak perempuan. Karena di mana dalam pernikahan anak dapat membatasi akses pendidikan, risiko kesehatan, masalah ekonomi dan keamanan, hingga
hingga kualitas anak di masa yang akan datang. Nah, berdasarkan survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik pada tahun 2017, dari 34 provinsi di Indonesia, terdapat 23 provinsi yang jumlah perkawinan anaknya berada di atas 25%. Dan berdasarkan data dari Pengadilan Agama Bulukumba, di masa pandemi ini pernikahan anak itu meningkat 100%. Pada tahun 2019 lalu, angka pernikahan anaknya itu terdapat 106 kasus. Dan pada Desember 2020 lalu menjadi 206 kasus. Membahas mengenai anak, anak merupakan suatu elemen penting dalam suatu bangsa gitu. Karena anak akan menjadi menerus di masa depan. Dan menurut saya, pendidikan sangat berperan penting dalam proses ini. Ila, ini kalau teman-temanmu kamu kasih tahu nih, jangan nikah dini ya karena gini. Reaksi mereka ngelihat kamu yang anak umur 15 tahun mau 16 tahun tahu soal pernikahan gitu-gitu, reaksi mereka gimana? Biasanya kalau misalnya teman-teman seusia saya, Iya. itu anggapnya biasa aja gitu. Kalau aku cerita sama orang yang lebih dewasa, itu dianggapnya sok tahu. Oh, jadi kalau sebaya oke, mereka masih mau dengerin. Iya. Tapi kalau orang dewasa bang, apa ini anak kecil ini, gitu. Terus bagaimana kamu mengatasi kalau ada orang dewasa yang tidak mau mendengarkan atau mengabaikan informasi yang kamu sampaikan? Biasanya saya disclaimer sebelumnya gitu ya. Setahu saya, oh gini Bu, gini Pak, gitu. Oke. Orang tuamu sendiri bagaimana reaksinya lihat anaknya ini sekarang kemana-mana cerita untuk pencegahan pernikahan dini? Awalnya ibu tuh nggak setuju. Gitu. Kenapa? Kenapa buang-buang waktu nolongin orang? Oh, kenapa buang-buang waktu nolongin orang? Iya, kenapa nggak Ngurusin dirimu sendiri? Iya, dirimu sendiri gitu. Kalau dari apa yang Ila lakukan, apakah sudah ada perubahan? Paling tidak kesadaran anak-anak di sana tentang pentingnya pendidikan dan dampak negatif pernikahan dini. Ada nggak kesadaran itu? Sebenarnya di perpustakaan atau komunitas baca aku tuh lebih fokus mendorong mereka untuk bercita-cita atau punya tujuan gitu. Jadi menurutku itu salah satu fondasi gitu. Jadi aku nggak langsung bilang pernikahan dini kayak gini. Jadi kamu nggak ngajarin, iya, gitu. tapi ayo kita diskusikan. Iya gitu. Jadi dua arah. Karena di perpustakaannya juga itu kan kita kasih cerita gitu kan. Ada tokoh-tokoh besar dunia yang saya anggap gitu ceritain gitu bahwa ada loh orang-orang yang misalnya kayak Nick Vujicic kan yang tidak punya tangan, tidak punya kaki tapi bisa jadi motivator gitu. Jadi saya ceritain, oh ada nih orang kayak gini gitu, dia bisa gitu menjadi seseorang yang lebih besar atau lebih misalnya untuk anak-anak biasanya kan termotivasi untuk jadi cerdas itu, ada orang yang cerdas gitu. Oke, jadi itu caramu ya, Iya. tidak langsung menggurui lah ya. Kamu jangan nikah dini, Iya. begini, enggak gitu ya. Iya, jadi kita ada cerita-cerita supaya mereka senang mendengar, baru pelan-pelan diberi masukan tentang nilai-nilai yang kamu ingin bagikan tadi ya. Kamu sekarang kelas berapa? kelas 11 atau kelas 2 SMA. Kalau tamat nanti mau kemana? Mau kuliah hukum. Kuliah hukum? Iya. Kenapa hukum? Karena aku pengen jadi pengacara. Mudah-mudahan ya satu hari kelak apa yang Ila cita-citakan betul-betul terwujud dan betul-betul membela orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk membayar pengacara. Tampil seorang Ila ya. Nah, buat anak-anak remaja di seluruh Indonesia yang menonton acara ini, mungkin ada pesan yang Ila mau sampaikan? Aku cuma mau bilang bahwa ini untuk diri aku sendiri juga, di mana aku sering mikir, wah aku masih muda nih, bisa apa gitu. Jadi mulai sekarang mari coba untuk tidak berpikir karena saya masih muda, saya nggak bisa apa-apa gitu. Jadi mulai mikir, oh karena saya masih muda, saya punya banyak energi, punya banyak waktu untuk memulai gitu. Dan yang paling sering juga bahwa kalau mereka bisa, kenapa harus aku gitu? Kalau dia bisa, kenapa aku gitu? Jadi bayangkan ada 7 miliar manusia dunia ini berpikir kayak gitu. Tidak ada yang mulai bergerak gitu. Jadi dimulai dari diri kita sendiri. Terima kasih Ila. Ya. Sudah berbagi cerita di sini. Semoga banyak sekali yang mendengarkan, baik anak-anak muda maupun orang tua, sehingga mereka tergerak untuk bisa memahami dan melakukan apa yang menjadi pemikiran dari Ila ya, yang tadi sudah disampaikan dengan baik. Terima kasih sekali lagi. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.